Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 19 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Kita diingatkan bahwa benih kesucian sudah ada dalam diri kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau tidak putus-putusnya mendoakan kami agar kami hidup suci, sebagaimana Engkau sendiri suci. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah benih kesucian sudah ada dalam diri kita. Lewat Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus Kristus mendoakan kita. Yang sangat menarik dalam doanya hari ini adalah Dia meminta Bapa untuk menguduskan kita, umat-Nya, dalam kebenaran. Katanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hidup kudus menurut kitab suci berarti memberi diri secara khusus kepada Allah. Hidup sesuai dengan kehendak, ajaran, dan mengerjakan perintah Tuhan. Pikiran, hati, dan tingkah laku kita harus sejalan dengan isi ajaran Tuhan. Itulah yang didoakan Yesus Kristus untuk kita, agar Bapa selalu menguduskan kita. Apakah kita bisa hidup sesuai dengan apa yang diharapkan Kristus? Apakah kita bisa hidup suci? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua bisa hidup suci. Kesucian itu sudah ada dalam diri kita sejak kita diciptakan oleh Allah Bapa. Kita adalah ciptaannya. Kita adalah gambarannya sendiri. Tetapi kasihan bahwa benih kesucian itu sudah dinodai oleh dosa kesombongan kita sendiri. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sudah jatuh ke dalam godaan setan. Setan mengajak mereka untuk melanggar perintah Tuhan.
agar mereka bisa hidup setara dengan Tuhan. Satu dosa kesombongan. Tetapi cinta Tuhan kepada manusia, ciptaannya tidak dibatasi oleh dosa. Ia tetap mencintai kita dan menghendaki kita untuk kembali kepadanya untuk mewujudkan rencananya ini. Ia mengutus putranya untuk menebus dosa kita. Yesus Kristus, Putra Allah yang sejak awal mula hidup bersama Bapa, harus turun ke dunia, hidup bersama manusia berdosa, mengajar manusia tentang cinta Tuhan. Kasihan bahwa kebaikan Yesus Kristus ditanggapi secara tidak adil oleh manusia. Ia yang tidak bersalah harus disiksa dan disalibkan dan mati di kayu salib. Kematiannya dilihat sebagai korban tebusan atas dosa manusia. Lalu lewat kebangkitannya ia proklamirkan kemenangannya atas setan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan alami kebangkitan dan hidup kekal. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus meminta Bapanya untuk melindungi para pengikutnya agar mereka selalu hidup suci, karena dia tahu bahwa di dunia ini setan selalu meraung-raung mencari mangsanya. Santo Paulus dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28-38 sangat tegas katakan kepada para penatua di Efesus, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kamu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka." Paulus betul sadar akan kuasa setan di tengah manusia, di tengah dunia. Karena itu Paulus mengajak para penatua di Efesus untuk berjaga-jaga. Paulus juga meneguhkan mereka dengan berkata, "Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, untuk menjadi suci menurut Yesus Kristus dan Paulus adalah selalu menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa dan membaca firman Tuhan dan menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, benih kesucian itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Peliharalah benih kesucian itu dengan baik lewat doa, membaca kitab suci, menghayati dan mengamalkan firman Tuhan, dan menerima sakramen, tanda kehadiran Tuhan di tengah kita. Marilah kita mengajak Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita, agar kita pun selalu hidup suci. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan mengalami kesulitan hidup, dan segala kegiatan kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.